Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas praktikum pertama ya dengan Delphi. Apakah share screen-nya terlihat? Terlihat, oke. Ya, saya di sini pakai Delphi. Anda silakan menyesuaikan. Kalau yang pakai Delphi boleh pakai Delphi, yang pakai Lazarus juga boleh pakai Lazarus ya. Sama saja intinya. Nah, ini saya sudah menjalankan, sudah mengaktifkan aplikasinya, kebetulan sudah terinstall. Memang kalau Delphi ini, apa ya namanya istilahnya? Transparan seperti ini ya. Jadi, dia menggantung, tuh, ya. Jadi langsung kelihatan desktop di belakangnya. Beda dengan aplikasi lain kan, kalau pemrograman lain mungkin dibuka dia langsung ngeblok. Oke, setelah kita masuk ke aplikasi Delphi, untuk lebih jelas tentang penjelasan bagian-bagiannya, di modul sudah dijelaskan, Anda bisa pelajari di sana. Nah, sekarang kita akan coba lihat bersama-sama ada bagian apa saja, baik di Delphi maupun di Lazarus sama. Jadi Delphi ini sebetulnya adalah apa namanya, awalnya itu dari bahasa pemrograman Pascal ya. Awalnya dari bahasa pemrograman Pascal. Secara versi DOS-nya adalah Pascal, kemudian karena sistem operasinya berkembang ke bahasa visual ya secara GUI, maka bahasa Pascal tersebut dikembangkan menjadi Delphi ya, yang dikembangkan oleh Borland. Nah, kemudian untuk versi Linux-nya kita mengenal namanya aplikasi sejenis ini serupa namanya Lazarus. Secara tampilan, metode pemrograman maupun bahasa sintak yang digunakan antara Delphi dan Lazarus adalah sama. Basicnya adalah bahasa Pascal. Dan kelebihan dari bahasa Pascal apa? Kelebihannya itu dia tidak case sensitif. Sekali lagi bahasa Pascal itu tidak bersifat case sensitif. Ya, jadi dia tidak membedakan antara huruf besar maupun huruf kecil. Anda mau tulis huruf besar semua bisa, huruf kecil semua bisa, atau besar kecil juga bisa. Ya, itu kemudahannya. Kemudian dari sisi pengecekan kesalahan juga di Delphi ini memberikan kemudahan juga. Kalau kemarin mungkin istilahnya adalah robust ya. Jadi mendeteksi kesalahan secara lebih akurat, lebih teliti, dan memberikan secara informatif kepada kita kesalahan apa yang terjadi. Baik, kita bahas dulu bagian-bagian utama dalam aplikasi Delphi ini atau Lazarus ini ya. Yang pertama adalah tentunya di sini paling atas ya, karena ini berbasis Windows, paling atas kita lihat di sini ada file, ada edit, search, dan seterusnya. Itu adalah kita mengenal dengan istilah menu bar atau baris menu. Kemudian di bawah ini ada speed button. Speed button ini tombol cepat ya. Ada di sini gambar flash disk berarti untuk nyimpan. Karena kalau file untuk simpan kita pilih file, kemudian save, ada 2 langkah. Tapi kalau dengan menggunakan toolbar ini, kita langsung satu kali klik, dia udah langsung eksekusi perintahnya. Kemudian di sebelah kanan dari yang tadi nih, ini ada blok berbeda lagi. Ini namanya bar komponen atau baris komponen, di mana komponen-komponen ini sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam masing-masing tab. Contoh yang paling sebelah kiri, ini ada namanya standar, ya, standar toolbar. Standar toolbar ini ada komponen-komponen ini di dalamnya. Kalau kita mau tahu apa nama komponennya, boleh disorot, didiamkan sebentar, nanti dia keluar tooltipsnya. Misalnya label, ya. Ini kalau disorot, misal ini label, misalnya ini edit dan sebagainya. Biasanya keluar ya. Silahkan dicoba. Dicoba disorot komponennya, kemudian didiamkan kursornya, nanti dia keluar tooltipsnya tuh warna kuning. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada additional. Tab additional itu ada beberapa komponen lagi ya yang memiliki fungsi berbeda. Berikutnya ada Win32, ada sistem, data akses, data kontrol, dan seterusnya. Jadi masing-masing tab punya komponen yang berbeda-beda
ya dengan fungsi kegunaan yang juga berbeda-beda. Nanti sesuai dengan kebutuhan kita penggunaannya. Paling umum digunakan adalah yang ini, yang tab standar. Oke. Berikutnya di sebelah kiri, agak ke bawah nih, ada object tree view. Object tree view ini memuat objek-objek apa saja yang kita gunakan pada area kerja kita. Contoh dalam konteks ini, object tree view isinya apa ini? Hanya ada satu isi, yaitu form. Form itu adalah ini, menggambarkan ini. Nah, saya skip dulu, mungkin yang ini kembali ke sini dulu. Form ini apa? Form ini adalah lembar kerja, area kerja kita, lembar kerja utama kita. Ini adalah form. Form ini adalah kanvas, di mana kita nanti bisa mendesain tampilan kita seperti apa. Ya, mau seperti apa tampilan kita, itu kita buat di sini. Nah, perbedaannya, pemrograman visual dengan pemrograman berbasis DOS, katakanlah tadi kita bicara Pascal dengan DLP, bedanya apa? Kalau di Pascal, pemrograman yang berbasis DOS, itu metode memprogramnya semua dilakukan dengan melakukan coding. Apa artinya? Semua dilakukan dengan mengetik. Mungkin Anda pernah mencoba Pascal ya. Jadi ketika membuat program dengan bahasa Pascal, maka Anda sama halnya dengan mengetik dokumen. Jadi karena semua apa? Semua dilakukan dengan mengetik. Ya, dengan membuat kode program dengan mengetik. Tidak ada tampilan-tampilan grafis seperti ini. Nah, dampaknya apa? Ketika kita membuat program, maka kita harus tahu kodenya, codingnya, kan begitu. Ya, karena semua berbasis tulisan atau text based lah, sederhananya seperti itu. Tapi berbeda dengan ketika kita membuat dengan cara visual. Apa bedanya? Kalau dengan visual ini, kita membuat program itu justru dalam dua cara. Kalau tadi dengan bahasa Pascal itu cuma satu cara, karena semua harus coding, diketik. Kalau dalam visual itu dengan dua cara, yaitu desain dan coding. Desain dan coding. Jadi secara langkah mungkin lebih panjang karena ada dua, ada proses desain dulu, ada proses codingnya belakangan. Tapi secara kemudahan lebih mudah di visual. Kenapa? Nah, karena proses desain yang tadi kita lakukan di sini itu tidak memerlukan yang namanya kode program. Ya, sekali lagi proses desain membuat rancangan tampilan formnya mau seperti apa tidak pakai kode program. Ya, kode program itu nanti digunakan pada saat kita mau eksekusi, mau memberikan perintah instruksi. Jadi proporsinya udah lebih ringan. Kalau tadi bahasa konvensional Pascal mungkin 100% coding, kalau di sini bisa 70% desain, 30% coding, atau 60-40 gitu ya, tergantung dengan kesulitan. Oke ya, seperti itu gambarannya. Nah, kembali lagi ke form. Form ini adalah area kerja kita. Object review itu menampilkan semua komponen yang ada di area form yang kita gunakan untuk desain. Contoh kasus ini masih hanya muncul form 1 karena kita belum buat apa-apa. Ambil contoh tadi kan ada komponen nih, tab standar. Ada huruf A misalnya kita mau ambil nih. Tuh ada tooltipsnya kelihatan ya, ada label ya berwarna kuning. Kita ambil misalnya, caranya bisa double klik, cara meletakkan bisa double klik atau bisa klik sekali, kemudian di drag gitu juga boleh. Anda lihat di bagian object review ini udah nambah 2 buah label sesuai objek yang kita tambah di sini. Kalau mau dihapus gimana? Tinggal diklik, tandanya terpilih, ini ada kotak-kotak hitam di sekelilingnya, kemudian tinggal di delete, itu otomatis akan berkurang. Ya, ini kalau mau diperbesar bisa dibesarkan, ya. Nanti kita bahas ada komponen visual, ada komponen non visual. Apa bedanya? Kalau komponen visual itu ukurannya bisa diubah besar kecilnya. Sekali lagi, kalau komponen visual ukurannya bisa diubah, mau diperbesar, mau diperkecil, itu visual berarti. Yang kedua, komponen visual itu terlihat pada saat perancangan dan terlihat pada saat kondisi di run. Ini kondisi perancangan nih. Terlihat di sini ada titik-titiknya, berarti dia kondisi perancangan. Atau simbol logo ikonnya juga seperti ini. Kalau yang pada saat di run nanti ada gambar seperti petirnya. Ini tombol visual. Ada komponen non visual. Komponen non visual itu apa? Dia terlihat pada saat perancangan dan tidak terlihat pada saat di running. Jadi komponen non visual itu terlihat pada saat perancangan, tapi pada saat dijalankan tombol itu akan hilang dengan sendirinya. Ciri yang pertama.
Ciri yang kedua, komponen non visual itu kalau diperbesar dia tidak bisa, diperkecil juga tidak bisa. Jadi ukurannya tetap seperti itu, seperti aslinya. Itu perbedaannya. Nanti kita lihat mana komponen visual dan non visual. Oke, ini cara menambahkan komponen objective view ya. Kalau menambahkan tadi bisa diklik 2 kali, bisa klik sekali kemudian di drag, menghapus caranya dipilih kemudian di delete. Oke. Di bagian bawah ini ada object inspector. Object inspector ini apa? Object inspector ini terbagi menjadi 2 tab. Sebenarnya ada 3 bagian. Nanti kita bahas dulu yang ini dulu. Tab. Yang tab sebelah kiri ini adalah properties, yang tab sebelah kanan ini adalah event. Apa sih maksudnya properties dan event? Inilah materi yang kita pelajari waktu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah objek itu memiliki 2. Masih ingat apa saja? Sebuah objek punya 2 ciri, yaitu apa dan apa. Nih, misalnya saya punya objek ini nih, button. Punya 2 ciri, yaitu atribut dan metode, kan gitu. Atributnya itu apa? Ini properties, atribut nih. Atributnya apa? Ada caption, ada name, ya, ada name kan, atribut, color, mana color, warna, ya, ada caption, kemudian ada font, jenis fontnya apa yang digunakan, dan lain-lain. Atribut ini adalah properti ini sesuatu yang melekat pada objek ini. Contoh misalnya fontnya saya gedein nih, font size-nya saya gedein jadi 17, maka otomatis dia berubah jadi gede, kan gitu. Captionnya saya ganti menjadi simpan misal, dia akan berubah. Ini adalah properti atribut. Nah, di sebelah kiri ada event. Event ini apa? Kalau kita belajar PWO dulu, event ini adalah metode. Metode itu apa? Jadi, kalau si tombol ini nanti diklik, apa yang terjadi? Itulah metodenya onClick. OnClick. Kalau si tombol ini nanti saya enter, apa yang terjadi? On, press, on, enter, on, drag, dan seterusnya. Ya, ini on mouse move, pada saat mouse bergerak saja terjadi sesuatu. Seperti on mouse move. Nah, ini adalah event. Metode kalau kita belajar di PBO itu seperti itu. Oke ya, jadi object inspector ini terdiri dari 2 bagian, ada properties dan ada event. Nah, di bagian atas ini ada fasilitas untuk memilih. Kalau tadi ada object review, sebetulnya di bagian object inspector juga ini sama, cuman bedanya kalau di sini drop down. Ya, jadi kita bisa memilih. Contoh saya sekarang mau memilih form, klik aja form, maka di sini kotaknya jadi hilang. Saya mau pilih button, klik aja button di sini, jadi terpilih. Sama halnya dengan kita mengklik gitu ya, mengklik objek tersebut. Itu object inspector. Kemudian form tadi area kerja. Nah, di belakang form ini kalau kita geser, kita lihat di bagian belakang, inilah yang namanya kode editor. Kode editornya. Jadi kalau Anda pakai pemrograman PHP, mungkin kode editornya terpisah ya. Pakai apa? Visual Code ya. Terus apa? Dreamweaver mungkin atau apa yang lain ya. Nah, Sublime Text dan lain-lain ya. Untuk ini editornya menyatu di sini. Nah, kalau Pascal kan dulu tampilannya seperti ini, coding semua. Ini yang tadi saya cerita ya, bagian kedua setelah kita melakukan desain tampilan, barulah kita masuk ke area ini coding. Codingnya ada di sini. Nah, kita lihat struktur coding. Kita lihat strukturnya. Ini paling atas ada unit 1. Apa ini? Ini menyatakan bahwa kode ini adalah bagian dari sebuah, kalau di PBO kemarin namanya kelas lah, sebuah unit ya. Karena nanti ini akan berada dalam sebuah project, di mana satu project bisa berisi dari beberapa unit. Kemudian interface, kemudian uses, kalau pernah belajar Pascal kan ada uses CRT, uses math, uses graph. Nah, ini uses itu berarti memanggil fungsi, ada Windows, ada message, dan seterusnya. Grafik, ya, control form, jadi fungsi-fungsi yang bisa kita pakai, kita gunakan. Kemudian type, form 1, kelas type form. Private, public, ini kita belajar kemarin di PBO ya, private, declaration berarti bagian untuk mendeklarasikan variabel atau atribut yang bersifat private, dan ini adalah public declaration, bagian area untuk mendeklarasikan variabel yang bersifat public.
Kemudian N ini adalah penutup dari tipe ini, type ya. Kemudian var, form 1, tform 1 karena kita baru punya satu objek yaitu form. Dalam hal ini adalah ini nih. Kemudian implementation bintang $R bintang DFM. Nah, ini kode program itu dimulai dari sini. Kode program areanya ada di sini. N titik ini adalah menyatakan akhir program. Baik, ini adalah bagian-bagiannya. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Kode ini akan berubah secara otomatis ketika kita mengubah tampilan. Contoh tadi, kita tambahkan aja sebuah button di sini. Maka di sini ada nama button 1, di sini juga akan nambah. Tadinya kan hanya tform saja, sekarang ada button 1. Kita tambah lagi misalnya sebuah label di sini, maka dia akan bertambah juga label 1 T-label. Ini kan kelas ya. Waktu kita belajar PBO itu kelas tform, ditandai dengan T ini berarti dia menyatakan kelas. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, bagaimana berikutnya kita menyimpan? Langsung kita simpan saja dulu ya, supaya aman. File, untuk pertama kali Anda menyimpan pekerjaan, pilih Save Project As. Sekali lagi, untuk amannya, pertama kali nyimpan, kita pilihnya Save Project As. Boleh nggak saya save? File save? Boleh. File save as boleh nggak? Boleh. Cuman nanti kalau save saja, khawatirnya kita ada beberapa form nih, yang tersimpan hanya unitnya. Project-nya nggak kesimpan. Ketika dibuka, nanti nggak bisa dibuka, karena yang harus dibuka pertama adalah project. Ya, project form atau unit itu ada di dalam sebuah project. Jadi untuk amannya pertama kali, simpannya kita pilih Save Project As. Oke. Kemudian kita arahkan foldernya di mana. Misalnya saya buat folder dulu di sini, Comgraph 2022 ya. Nah, kemudian pada saat nyimpan pertama kali ini akan muncul nama unit. Kita kasih namanya misalnya unit latihan 1. Latihan 1. Anda perhatikan, ketika saya memberikan nama ini, saya save, nanti ini akan otomatis berubah. Unit 1 di kode akan otomatis berubah. Kita save ya. Nah, dia akan berubah. Nah, setelah save, dia langsung minta project. Project-nya langsung kita ganti latihan 1. Kita save. Ya, maka di sini nama project-nya bisa dilihat di pojok atas ya. Itu akan berubah. Project latihan 1. Sampai sini sudah? Sampai sini nyimpan sudah? Oke, berikutnya bagaimana kita mengubah properti. Kita awali dengan mengubah properti form. Form ya, klik di form, pilih di sini, atau boleh pilih dari sini. Nah, kita udah punya 3 komponen nih, ada form, ada button, satu ada label 1. Sekarang kita mengubah form. Form, captionnya misalnya kita ganti jadi form, captionnya form latihan 1. Maka dia akan berubah judulnya. Ya. Kemudian name-nya, cari properti name, masih pilih di form ya, klik form, cari name. Name. Nih ada name di sini form 1, lihat di sini. Tform 1 kelas tform. Kita ganti coba ini form 1 menjadi form lat 1. Maka dia akan berubah tuh name. Tform lat 1 kelas form. Gitu ya. Kalau sudah kemudian labelnya, pertama kita ubah dulu fontnya. Misalnya kita perbesar jadi 18 gitu fontnya. Kemudian labelnya kita ganti menjadi label tampilan. Kemudian name-nya sama, kita samakan name-nya. Di list ini masih name-nya label 1 ya. Kita ganti ini label tampilan. Oke, udah berubah ya. Tinggal button sekarang. Buttonnya kita perbesar misalnya. Kemudian fontnya supaya terlihat mungkin saya besarkan jadi 15 gitu. Anda boleh sesuaikan silahkan ya. Captionnya langsung saja tampilkan. Gitu. Tampilkan. Di sini buttonnya masih, name-nya masih button 1. Kita cari properti name. Kita atur di sini menjadi button tampilkan. Oke. Nah, anggaplah proses desain sudah selesai nih. Ini yang tadi saya sebut 70% coding sudah kita lakukan. Dengan cara kita melakukan desain, menambah komponen, mengubah
properti, ya, memberi nama, dan seterusnya. Itu adalah proses desain. Dan proses desain ini sama sekali kita nggak pakai mikir coding. Sekali lagi, kita nggak pakai coding. Ya, semua dilakukan dengan klik and drag. Nah, pertanyaannya, apakah sampai sini sudah bisa jalan aplikasi kita? Kita coba. Bagaimana cara mencoba aplikasinya, menjalankannya? Klik menu Run, pilih Run File atau Ctrl F9. Nah, aplikasinya sudah jalan tuh. Inilah yang dimaksud posisi running. Lihat perbedaan ini pada tampilan icon di sini. Dan kalau posisi running ini nggak bisa digeser-geser lagi karena udah posisi jalan gitu ya, bukan desain. Nah, kita klik tampilkan. Apakah muncul sesuatu? Tidak berubah, tidak muncul apapun. Kenapa? Karena kita belum memasukkan coding. Kita belum memasukkan perintah. Kita close dulu, kembali ke mode desain. Jadi running bisa klik ini adalah posisi running. Lihat perbedaannya, nggak ada titiknya, dan nggak bisa digeser, dan ini juga si ikonnya berubah. Untuk kembali ke desain, bisa klik run, program reset. Nah, ini sudah kembali ke mode desain. Ini bisa kita ubah-ubah lagi. Oke, sekarang kita masukkan kodenya. Kode programnya bagaimana? Ketika tombol ini diklik, muncul tulisan di sini, misalnya. Systemic Horizon Karawang, misalnya seperti itu. Ketika diklik, label tampilannya jadi Systemic Horizon Karawang. Gimana caranya? Nah, caranya, ini kan kode programnya masih seperti ini ya, masih kosong. Kita baru menambahkan 3 buah komponen, di area ini belum ada kode program apapun, masih kosong. Masih kosong, di area sini, sorry ya. Di area sini masih kosong, belum ada kode apapun. Kita mau tambahkan kode di sini. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama tadi, kalau hilang begini, view form. Ya. Nah, caranya, kode program itu mau kita masukkan di label apa di button harusnya? Ayo, di mana? Di labelnya apa di button? Supaya ketika dijalankan, ini diklik, keluar sesuatu berubah tulisannya. Kita masukkan kodenya di label apa di button? Button, Mbak. Di button. Oke, berarti kita pilih button. Klik button. Klik button. Terus kita pilih apa? Event. Metodenya nih, perilakunya nih, kita berikan perilakunya. Kode itu akan dieksekusi kalau dia melakukan apa? Kalau dia diberi perintah apa? Kalau diklik misalnya. On klik berarti ini. Kita double klik saja di sini. Anda lihat ketika saya double klik ini perubahan di kode editor. Perhatikan. Cis. Nah, kode editor langsung berubah. Tuh, nambah. Apa perubahannya? Prosedur T-form 1, berarti ini kode yang ada di form 1 ini. Kode program yang ada di form 1, ya. Button tampilkan itu nama komponen ini. Klik berarti pada saat diklik. Begin end. End-nya titik koma, berarti ini subprogram. Oke, kemudian kita panggil. Tampilkannya di mana? Di label. Kalau kita nggak tahu kodenya, tinggal Ctrl Shift aja. Oh, label tampilkan. Ada nih. Ya, enter, titik, apa? Caption. Titik 2 sama dengan. Jadi tulisannya, apa tadi? Systemic Horizon. Karawang. Itu coba run. Klik tampilkan. Ya, udah berubah. Ya, seperti itu caranya. Silahkan dicoba, ada yang sudah berhasil. Oke, sudah selesai ya. Sudah atau belum? Masih ada yang belum? Atau tidak dipraktekkan? Oke, anggap sudah berarti ya. Kita lanjut sekarang. Misalnya bagaimana kalau si label tampilan ini ketika dijalankan, dia muncul jam saat ini, jam sekarang, gitu ya. Bagaimana kita membuat jam sekarang? Nah, tadi di tab ini ada namanya tab sistem. Sistem itu ternyata di dalamnya ada timer. Kita ambil aja nih, timernya kita letakkan di sini. Ya. Kemudian kita atur propertinya, timernya ini intervalnya menjadi 1. Gitu ya. Ini kan 1000 ya, kita ganti jadi 1. Nah, si timer ini adalah contoh komponen tadi apa? Non visual.
Kalau label dan button ini komponen visual. Kenapa? Ukurannya bisa kita ubah-ubah. Tapi timer ukurannya selalu tetap sesuai aslinya. Contoh, saya gede ini. Nggak bisa. Saya kecilin. Nggak bisa juga. Tetap segede gini. Aslinya segini ya, tampilnya segini. Itu ciri yang pertama. Ukurannya tetap tidak bisa diubah. Kemudian ciri yang kedua, ketika dijalankan, dia jadi tidak ada. Yang label sama button kan kelihatan. Tapi kalau timer, dia otomatis hilang. Tidak muncul. Kenapa? Karena dia non-visual. Tuh, non-visual. Walaupun sebenarnya ada di sini. Oke, sekali lagi, tab system, tambahkan ya. Jadi kita punya 3 komponen, form, button, label, sama timer. Namanya timer 1 aja, nggak usah disetting. Yang disetting adalah intervalnya saja. Kemudian, cari properti event. Jadi di timer, diklik nih, muncul kotak-kotak, event ada on timer. Klik 2 kali di sini. Klik. Ya, masukkan kodenya. Label, tampilan, titik caption, titik 2 sama dengan timer 1, kan komponennya timer ya, titik, jangan timer 1, ini aja deh, kan label 1 caption ya, kita konversi time to str time, kita tampilkan jam sekarang, kita coba jalankan. Nah, real time ya, sesuai jam komputer. Pak, di jam saya bukan jam 20 ya, cek jam komputer Anda, pasti sama. Mungkin jam komputer saya yang salah. Tapi ini real membaca jam yang ada di komputer saat ini. Kalau diklik tampilkan, dia udah kepake sama yang jam. Ya. Jadi ini membaca timer sekarang, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ditambah label tadi, ya label lagi, kita tambah di sini, kita kasih nama, waktunya udah mau habis ya, kita kasih nama label 2 ini menjadi label teks gitu ya, label teks, kemudian name-nya kita ganti juga sama label teks, ukurannya fontnya kita gedein aja jadi 18. Nah, ini kodenya yang di sini kita ubah. Kalau tadi kan tampilan nih, ini kita ganti karena tampilan dipakai jam, ini kita ganti jadi teks. Gitu. Kita coba running. Nah, muncul. Bagaimana kalau dihapus? Bisa kita tambah tombol hapus di sini. Kita geser ya. Ini buat tampilkan, ini buat ngapus ya. Captionnya hapus. Ini kita gedein 15 misalnya. Namanya kita ganti jadi button hapus. Bagaimana kalau ngapus? Ya, hapus yang dihapus apa? Label teks tampilan, teks apa tadi? Label teks ya. Teks titik caption titik 2 sama dengan, kalau ngapus gini aja. Nah, maka kodenya satu persatu sekarang udah nambah tuh. Nambah tuh ya. Ini penambahan kodenya ada di sini. Ini untuk menampilkan tulisan, ini untuk menampilkan jam, ini untuk menghapus. Kita coba tes, tampilkan tulisan, hapus. Dia jadi hilang, kosong. Ya, efeknya dari ini nih. Teksnya kan dikosongkan, dibersihkan. Itu. Jadi kalau satu tombol lagi untuk keluar, misalnya untuk menutup aplikasi, untuk menutup, berarti di sini keluar. Ya, name-nya mana? Button keluar gitu. Kita fontnya gedein. Keluar itu misalnya kita pakai application terminate. Ya, kita coba jalankan. Tampilkan, hapus,
keluar. Oke, ya. Jadi ini kode programnya. Yang pertama adalah paling atas nih, ya. Paling atas kodenya untuk, ini saya jelaskan dulu. Jadi formnya kita punya dua label, label tampilan dan label teks. Kemudian komponen lainnya kita punya timer. Ini kita punya 3 buah button, tampilkan, hapus, dan keluar. Nah, kemudian di label tampilkan, di button tampilkan yang ini, kita buat kodenya label tag caption streaming horizon. Jadi ketika ini diklik, menampilkan tulisan ini di sini. Di timer 1 on time tadi ya, label tampilan yang ini memunculkan jam. Tapi di sini ada proses konversi nih, time to str. Jadi dari jam diubah ke string. Kenapa diubah string? Karena label ini kan caption, dia berupa teks. Jadi time to str, time. Jadi jam dikonversi jadi teks, ditampilkan dalam label tampilan. Kira-kira seperti itu. Kemudian label teks titik caption kosong, ini di button hapus. Pada saat button tombol hapus diklik, label apapun yang tertulis di sini akan dibersihkan, dikosongkan. Dan yang terakhir button keluar, di tombol keluar ini application terminate untuk menutup aplikasi. Silakan boleh dicoba dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk praktek pertama, kita mengenal ini dulu ya. Sebelum nanti kita coba di minggu depan untuk yang membangkitkan grafis. Ini kita coba baru label, button, sama timer. Minimal Anda paham dulu cara pengoperasian. Mulai tadi membuka, kemudian mengenal bagian-bagian yang ada di sini, mulai dari menu, speed button, bar komponen, object preview, object inspector, form, kode editor. Kemudian bagaimana menambahkan komponen, mendesain. Bagaimana membuat kode program. Bagaimana mengatur properties. Bagaimana menyimpan project. Bagaimana menjalankan. Ya, jalankan. Seperti ini. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Waktunya tinggal 4 menit lagi sebelum berakhir. Nanti bisa diulang lagi ya. Ini mudah-mudahan videonya bisa di-share. Kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, boleh dicoba lagi nanti sambil ditonton videonya. Nanti saya share. Maaf Pak, tadi cara nge-save-nya gimana Pak? Cara nge-save. Cara nge-save ya? Oke, nge-save mulai dari, kalau awal itu file save project as. Save project as. Oke. Save project as, karena tadi udah tersimpan, ini berarti dianggap menyimpan baru ya. Nanti akan muncul pertama kali meminta masukkan nama form. Kemudian dimasukkan nama form, di save, baru nama project kalau cuma hanya satu form dan project. Tapi kalau ada 2 form, simpan nama form, simpan lagi nama form kedua, baru simpan project gitu. Kalau ada 2 form dalam satu project yang sama. Itu ya, jadi pilihnya file save project as. Ketika sudah disimpan sekali, ya, Anda bisa pilih ini, save all. Kenapa save all? Supaya setiap perubahan yang terjadi itu tersimpan semua. Kalau save saja, misalnya kita ada punya 2 form atau 3 form ya, kita mengubah hanya di form 1, di save. Berarti yang tersimpan hanya form 1. Form 2 dan 3 kalau ada perubahan nggak simpan. Tapi kalau save all, form 1 simpan, form 2 simpan, 3 simpan, dan seterusnya. Itu save all. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Atau saya contohkan dari awal ya. New application. Saya buat baru nih, new application. Nah, ini baru nih. Ini kan hanya satu form. Kalau nambah form bagaimana? New form. Ini ada 2 form nih. Ada form 1, ada form 2. Saya terlihat ya perbedaannya. Ini form 1, ini form 2. Sekarang saya simpan baru nih. File save project as. Saya kasih nama unit 1 dulu nih, form 1 dulu simpan. Unit lat 1. Saya save nggak langsung minta project ya, beda sama yang tadi. Pasti ada ya. Sorry, nama filenya sama. Unit apa ya? Coba aja, coba 1. Unit coba 1. Save. Nah, setelah save dia minta unit 2 yang ini, minta disimpan dulu. Unit coba 2. Setelah save baru dia minta project.
baru kita kasih nama project coba save. Jadi projectnya biasanya di akhir kalau pertama kali, ya. Nah kalau ada perubahan di sini, kalau save aja, berarti form ini aja yang disimpan. Tapi kalau misalnya save all, ada perubahan lagi sini, save all, berarti di sini dan di sini juga akan tersimpan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tinggal 1 menit lagi waktunya sebelum diakhiri. Pak, itu DLP-nya pakai versi berapa, Pak? Gimana? DLP-nya pakai versi berapa ya? Oh, yang ini saya pakai versi 8. Ya. Ini kita saya pakai Lazarus agak beda sih, jadi agak ketinggalan tadi. Oh, beda Kayak file save as project itu di Lazarus nggak ada. Beda ya menunya. Terus beberapa icon juga agak beda, jadi agak kebingungan juga tadi pas ngikutin Bapak. Oh gitu, ya. Sebetulnya mungkin secara umum sama, tapi memang mungkin ada beberapa menu yang berbeda ya di Lazarus. Dan juga kadang-kadang Ya, jadi butuh penyesuaian juga. butuh adaptasi karena masih baru ya. Karena memang kalau saya sih lebih nyaman pakai Delphi memang ya. Kalau Lazarus itu agak ya walaupun sama, tapi ada sedikit perbedaan memang, gitu ya. Nanti boleh Anda coba, silahkan Delphi, cari aja, saya pakai Delphi versi 7 ya, versi 7 bukan versi 8. Pakai Delphi 7. Ya, bisa. Oke, Pak. Cuman mungkin di Windows 10 itu ada perlu yang harus disetting ya, karena biasanya kalau nanti error pada saat dijalankan, nggak usah panik ya, cari aja di Google. Biasanya dia nggak bisa create output file, ada yang harus dirubah dari Delphi project file bin-nya, di rename gitu ya. Windows 11 bermasalah aja, Pak. Hak aksesnya saja, hanya hak aksesnya saja, merubah aksesnya saja. Nggak apa-apa, bisa jalan kok. Ada solusinya ya, nanti cari Google. Gitu barangkali waktunya udah sedikit lagi nih. Nanti besok kita coba perdalam lagi, ini baru